Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali pembahasan usulun fi tafsir karya Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang turunnya Al-Quran, kemudian sifat-sifat Jibril yang menjadi utusan Allah dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Ada yang mau saya koreksi pada pertemuan yang lalu. Pertama, bahwa Jibril itu punya 600 sayap, tetapi tidak melazimkan yang namanya sayap itu selalu berpasangan. Karena malaikat ada yang punya sayap 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nabi hanya memberitahukan Jibril punya 600 sayap, bentuknya atau bagaimana kondisinya wallahu a'lam. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menggambarkan sifat sayapnya tanpa ada keterangan yang pasti dari Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian saya juga koreksi kisah tentang Dihya Al-Kalbi yang saya di minggu lalu sempat sebutkan bahwa Dihya Al-Kalbi ini adalah seorang sahabat Nabi yang begitu tampan, dan Jibril pernah datang dalam wujud manusia menyerupai siapa? Dihya Al-Kalbi. Yang ingin saya koreksi adalah Dihya ini bukan yang dibotak. Saya kemarin pas editing cari-cari untuk lebih memastikan, karena saya pertama kali dengar kisah ini sudah bertahun-tahun dari salah seorang guru saya rahimahullah, di mana beliau menceritakan Dihya Al-Kalbi ini di masanya Umar disuruh botak karena terlalu tampan. Ternyata setelah dibotak bertambah lagi tampan. Maka oleh Umar disuruh apa? Disuruh pakai cadar atau disuruh tutup wajahnya. Ternyata sosok seperti ini bukan hanya Dihya. Ada dua rupanya, tetapi kisahnya kadang bercampur. Jadi kemarin saya cari-cari dan saya simpulkan berikut ini. Jibril betul datang dalam wujudnya Dihya Al-Kalbi. Jadi sahabat Nabi yang Jibril datang dengan rupanya adalah Dihya Al-Kalbi. Dan betul bahwa Dihya diriwayatkan menjadi fitnah bagi sebagian wanita di zamannya, sehingga dia keluar dari rumahnya dengan cara menutup wajah karena saking tampannya. Ada kisah orang lain lagi yang mirip dengan Dihya, dan ini yang versi dibotak, yaitu namanya Nasr bin Hajjaj. Nasr bin Hajjaj. Yang Nasr ini terlalu tampan sehingga diperintahkan untuk digundul rambutnya oleh Umar. Tapi setelah digundul ternyata tambah tampan. Maka dia disuruh pakai sorban. Dan ternyata tambah tampan lagi. Sehingga membuat sebagian wanita-wanita itu terfitnah dengan ketampanannya. Maka dia disuruh untuk keluar dari negeri tersebut. Jadi ada dua orang yang kisahnya ada kemiripan. Koreksi yang ketiga, di minggu lalu saya tulis di papan tulis kata-kata jumlah Nabi adalah 124.000 orang. Dan ini benar. Kemudian dari 124.000 Nabi, saya tuliskan yang jadi Rasul 315, dan itu benar. Jadi saya minggu lalu gambar gini. Jumlah Nabi
124.000 orang. Dari 124.000 ini yang jadi Rasul 315, dan ini benar. Yang ingin saya koreksi adalah saya lingkari begini, kemudian saya bilang dari 315 ini yang umumnya kita kenal 25. Padahal 25 ini yang kita sering belajar dulu waktu SD, masuk di dalamnya nomor 1 siapa? Nabi Adam. Padahal Nabi Adam hanya nabi dan bukan Rasul. Nah, yang saya khawatirkan kemudian nanti ada orang menghafal Adam, Idris, Nuh, Soleh, gitu kan? Isa, Nabi Muhammad. Dihafalkan dengan 25, lalu saya gambar dari 315. Lalu tergambar seolah-olah Nabi Adam adalah Rasul. Padahal Nabi Adam seorang nabi dan bukan seorang Rasul. Bedanya di mana? Lihat kembali ke kajian usul salasah. Bahwa Nabi dan Rasul itu beda. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah seorang Rasul. Rasul itu punya umat yang menjadi objek dakwahnya, sedangkan Nabi tidak diperintahkan untuk mendakwahkan wahyu yang disuruh atau yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tetapi benar bahwa Jibril datang kepada semua mereka. Ini koreksi dari kajian yang lalu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan lalu ada satu paragraf terakhir yang tidak saya sebutkan karena di buku yang saya pakai ternyata tidak ada. Tapi di cetakan lain yang versi PDF dan versi terjemahan ini ternyata ada. Saya bacakan. Kata Syekh Utsaimin, "Waqad bayyana Allah Ta'ala lana," dan Allah telah menjelaskan kepada kita awsafa Jibril, sifat-sifat Jibril. Alladzi nazala bil Qur'ani min indihi. Yang Jibril ini turun membawa Al-Qur'an dari sisi Allah. Wa tadullu ala 'azamil Qur'ani. Dan sifat-sifat Jibril yang agung itu menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Wa 'inayatihi ta'ala bihi. Dan itu juga menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Kenapa demikian? Fa innahu la yursilu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Karena tidaklah diutus seorang utusan yang agung kecuali untuk urusan yang agung pula. Maksudnya adalah Allah ingin menunjukkan bagaimana keagungan Al-Qur'an dengan cara mengutus utusan yang paling agung dari kalangan malaikat. Siapa dia? Jibril. Karena kelazimannya adalah tidak ada utusan remeh atau utusan yang kalau bahasa kita ecek-ecek disuruh untuk mengantarkan perkara besar. Minggu lalu saya berikan analogi, teman-teman kalau ngirim paspor, ijazah, ngirim dokumen-dokumen yang sangat berharga, sertifikat tanah misalnya, tidak mungkin dikasih kurir ecek-ecek. Kita pasti akan tunjuk kurir-kurir atau kargo-kargo yang kita yakin tentang amanahnya, tentang profesionalismenya. Karena Al-Quran ini agung, maka Al-Quran tidaklah Allah turunkan melalui dengan utusan yang agung juga. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita masuk dalam pembahasan yang kedua di dalam pembahasan Al-Quran. Kata Syekh Utsaimin, awwalu ma nazala minal Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pertama kali. Awwalu ma nazala al-Qur'anu ala wajhil itlaqi qata'an. Secara mutlak atau secara pasti bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah al-ayatul khamsul ula min suratil Alaq. 5 ayat yang pertama yang ada pada surat Al-Alaq. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan 5 ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan dengan pena.
'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 1 sampai 5. Sebenarnya kalau kita mau lebarkan dengan tafsir Al-Alaq 1 sampai 5, seperti Syekh Utsaimin, sebenarnya bisa saja. Karena kita kalau baca ini, syarah Syekh Utsaimin, beliau tafsirkan langsung ayat 1 sampai 5 ini. Tapi saya pikir karena kita baru mau belajar ilmu usul tafsir, sepertinya lebih bagus adalah fokus kepada apa yang tertulis saja. Dan kalaupun harus melebar dalam rangka menjelaskan yang tertulis. Kalau dilebarkan di luar dari yang tertulis dan masuk ke dalam hal-hal yang akhirnya kemudian membuat kita jadi tidak fokus, khawatirnya nanti malah membuat kajian ini menjadi sulit bagi sebagian jamaah. Oleh karenanya tafsir Al-Alaq tidak perlu kita bahas. Yang penting intinya adalah tahu bahwa ayat Al-Quran yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian kata penulis, "Tsumma fathala al-wahyu muddatan." Kemudian wahyu itu terputus selama beberapa waktu. Boleh dicatat dekat situ. Kata Syekh Utsaimin, wahyu itu terputus dalam rangka menambah rasa rindu Nabi SAW. Kata Syekh Utsaimin bahwa wahyu itu sengaja oleh Allah diputus selama beberapa waktu. Sejak turunnya wahyu pertama tidak langsung turun wahyu yang berikutnya dan berikutnya, dalam rangka menanamkan rasa rindu di hati Nabi SAW. Karena waktu wahyu pertama turun, perasaan Nabi apa? Takut. Makanya beliau langsung pulang dalam keadaan ketakutan, kemudian menyuruh Khadijah untuk menyelimiti beliau. Ya. Tapi setelah mendapatkan pencerahan bahwa ini adalah wahyu dari Allah, maka Nabi SAW berubah rasa takutnya menjadi rasa rindu. Makanya Nabi SAW kadang-kadang beliau menengadah ke atas langit, nunggu-nunggu kapan malaikat itu turun lagi. Sampai-sampai Nabi ini rasanya ingin menggelindingkan dirinya dari bukit-bukit yang tinggi. Kepengen dalam rangka memancing turunnya malaikat ini, beliau kepengen menggelinding aja dari tempat-tempat yang tinggi. Tsumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratil muddathir. Setelah terputus selang berapa waktu, hingga kemudian disusul dengan turunnya 5 ayat yang pertama dari surat Al-Muddathir. Sebagian ulama dia mengatakan ayat 1 sampai 7. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan surat Al-Muddathir 1 sampai 5 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Boleh dicatat dekat situ, lalu berilah peringatan. Maksudnya Nabi disuruh berdakwah, dan Nabi yang disuruh berdakwah namanya Rasul. Kemudian warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Boleh dicatat dekat situ, agungkan dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya pakaianmu sucikanlah. Ada juga tafsir ulama yang lain, dan pakaianmu bersihkanlah maksudnya adalah dan celanamu atau jubahmu potonglah. Ini menunjukkan bahwa perkara laki-laki celananya tidak di bawah mata kaki itu bukan perkara remeh-temeh. Karena sebagian ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah janganlah isbal. Kemudian warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Perbuatan dosa di sini rujz maksudnya adalah menyembah berhala. Dan penyembahan berhala tinggalkanlah. Surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Sampai sini paham? Selanjutnya kata Syekh Utsaimin, fa fi sahihaini,
di dalam kitab As-Sahihain, yaitu dua kitab sahih. Apa itu? Sahih al-Bukhari wa Muslim, yaitu Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terdapat riwayat an Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha fi bada'il wahyi. Yang riwayat dari Aisyah ini berkenaan dengan permulaan wahyu. Qalat, Aisyah berkata, hatta ja'ahul haqqu. Maka datanglah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haq. Maksudnya adalah Jibril atau wahyu Al-Qur'an itu. Wa huwa fi ghari Hira. Dan saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Gua Hira ini terletak di kota Mekah. Kalau kita masuk ke dalam Gua Hira, saya belum pernah tapi sudah masuk di miniaturnya aja. Karena sekarang sudah ada museum di kaki gunungnya. Gunungnya namanya Jabal Nur. Tapi yang benar itu penamaan orang-orang sekarang Jabal Nur, tapi itu yang benar Jabal Hira. Kalau naik ke gunung sampai puncak, turun 18 meter ke bawah, itu nanti ada mulut guanya. Itu namanya Gua Hira. Kalau kita masuk, ujung dari Gua Hira gini, dan itu langsung ke Ka'bah. Langsung ke Ka'bah. Waktu itu Nabi SAW sedang berada di Gua Hira. Faja'ul malak. Maka datanglah malaikat itu. Siapa malaikat itu? Jibril. Kalau teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab, lihat lafaznya faja'ahul malak. Malak di sini pakai alif lam lil ahdi adz-dzihni, yang menunjukkan bahwa malaikat di sini bukan sembarang malaikat, tetapi malaikat yang sudah diketahui dia siapa. Siapa di sini? Jibril. Faqala iqra, atau faqala iqra. Maka malaikat itu berkata kepada beliau, bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab perkataannya si malaikat ini. Beliau bilang, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Yakni lastu a'riful qira'ata, maksudnya aku itu tidak tahu cara membaca. Maksudnya saya buta huruf. Boleh dikasih catatan dekat situ, Nabi buta huruf. Dan hikmahnya adalah, dan hikmahnya Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW buta huruf adalah supaya tidak ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangannya Muhammad. Bagaimana orang buta huruf mau ngarang? Kayak ini Ustadz itu nulis buku, Masya Allah dia nulis buku, ternyata dia nggak bisa baca. Percaya enggak antum? Antum tidak akan percaya bahwa itu tulisannya. Oh, orang yang buta huruf. Nabi Muhammad itu buta huruf, makanya dia bilang kepada malaikat Jibril, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Fadzakara al-haditha. Maka kemudian Nabi SAW menceritakan kejadiannya semuanya sebagaimana diceritakan oleh Aisyah. Wa fihi thumma qal, dan di dalam kisah tersebut malaikat itu pun akhirnya membacakan. Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca, maka Jibril yang bacakan. Oh iya, dapat di mana itu bacaannya? Ada di mana bacaannya? Ada di mana bacaannya? Bacaannya terletak di langit. Tulisan itu muncul di langit. Nah, masalahnya Muhammad tidak bisa baca. Maka malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, dan seterusnya. Ayat 1 ila qaulihi, sampai dengan firman Allah Ta'ala yang kelima dari ayat ini, yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu di dalam As-Sahihain.
Apa itu as-sahihain? Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, wa fihima, dan di dalam keduanya, apa maksudnya? Dan di dalam kedua kitab sahih tadi itu, Al-Bukhari dan Muslim juga, an Jabir, ada riwayat dari Jabir radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, tentang masa awal-awal turunnya wahyu. Kata beliau, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'. Ketika saya sedang berjalan, kata Nabi SAW, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Fadzakara al-haditha, maka kemudian beliau menceritakan kejadiannya dalam hadis tersebut. Wa fihi, yang di dalamnya beliau bersabda, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhal muddatsir. Kalau teman-teman bingung, loh tadi katanya dalam gua, kok sekarang lagi jalan? Nah, ini sudah pindah ceritanya. Kalau tadi turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, berikut ini kisah baru turunnya wahyu yang kedua. Ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba di atas langit ada suara. Yang kemudian dari suara itu muncul Jibril dengan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, ya, bangunlah lalu berilah peringatan. Ila qaulihi, sampai dengan firman Allah Ta'ala, warrujza fahjur, maka perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah. Surat Al-Muddatsir, surat ke-74, ayat 1 sampai 5. Sampai sini paham? Lanjut. Wa thammata ayatun. Dan di sana, thammata itu artinya di sana, atau ada juga ayatun, ayat-ayat, yuqalu fiha awwalu ma nazal. Yang ayat-ayat ini disebut-sebut juga sebagai ayat-ayat yang pertama turun. Ya. Ada ayat yang bukan Al-Alaq, tapi dianggap sebagai ayat yang pertama turun. Jadi yang benar bagaimana? Soalnya ini hadisnya sahih juga. Ya. Makanya tadi Syekh Utsaimin di awal bilang ala wajhil itlaq. Ayat yang pertama turun dengan kepastian, dengan mutlak pasti, itu adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Berikut ini ada ayat yang lain yang juga disebut-sebut sebagai ayat yang pertama turun, tapi tidak mutlak, melainkan dia turun karena sebuah konteks. Mari kita baca. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan ungkapan bahwa ini adalah ayat yang pertama turun, ya, awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyan. Maksudnya adalah ayat ini dianggap sebagai yang pertama turun, tetapi dilihat dari kondisi tertentu. Kondisi apa nanti dia akan disebutkan. Fatakun awwaliyatan muqayyadatan. Maka ayat yang disebutkan di sini dianggap pertama itu tergantung dengan konteks. Mithlu, contohnya hadits Jabirin radhiyallahu anhu fi sahihaini. Sebagai contoh adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang terdapat pada as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Aba Salamata ibn Abdurrahman sa'alahu, bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepadanya. Nanya sama siapa? Nanya sama siapa? Jabir. Balik lagi ke situ tadi. Kan Jabir cerita bahwasanya Abu Salamah bertanya kepadanya. Nya ini siapa? Jabir. Apa tanyanya Abu Salamah? Dia bilang, ayyul Qur'ani unzila awwal. Ayat apa yang pertama kali turun dari Al-Quran? Ya. Qala Jabir, maka Jabir mengatakan atau menjawab pertanyaannya. Kata Jabir, ya ayyuhal muddatsir, yaitu surat Al-Muddatsir
ayat 1 sampai 5. Lalu yang sebutkan adalah ayat satunya. Wahai orang berkemul, wahai orang berselimut. Di sini nanti menimbulkan kebingungan bagi kita yang mempelajari. Loh, katanya Al-Alaq 1 sampai 5. Kok di Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga? Sama-sama hadis yang sahih juga. Jabir ditanya ayat apa yang pertama turun, malah dia jawab Al-Muddathir. Jadi yang benar Al-Alaq apa Al-Muddathir? Sini penjelasannya. Kita lanjutkan. Qala Abu Salamata. Maka Abu Salamah pun berkata, unbi'tu annahu qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Loh, saya diberitahu bahwa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq. Kok Al-Muddathir? Faqala Jabir. Jabir menjawab kebingungannya Abu Salamah ini. La ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, aku tidak mengabarkan kepadamu kecuali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah ceritakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau berkisah. Jawartu fi Hira falamma qadatu jiwari habattu. Nabi cerita, aku berdiam diri di Gua Hira. Ketika aku selesai menyendiri di sana, aku pun menuruni gunung. Fadzakal haditha wa fihi, dan terus Jabir menceritakan kisah tersebut yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa ataitu Khadijata faqultu dathiruni wa sabbu alayya ma'an baridan. Maka aku pun pulang mendatangi Khadijah dalam kondisi ketakutan sambil aku berkata, selimuti aku, guyuri aku dengan air dingin. Wa unzila alayya, dan kemudian turun kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddathir, turunlah wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut. Ila qaulihi ta'ala warrujza fahjur, sampailah dengan firman Allah Ta'ala, dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah. Surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Maksudnya begini teman-teman, ini saya ringkas sebelum nanti kita dapat jawabannya. Intinya Jabir itu maksudnya adalah ayat yang pertama turun sebagai Rasul. Jadi nanti kalau antum ditanya sama orang, ayat apa yang pertama kali turun? Maka jawabannya tergantung. Ayat yang pertama turun dalam hal kenabian atau kerasulan? Kalau dibilang kenabian, maka jawabnya Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi kalau ditanya kerasulan, maka jawabannya Al-Muddathir ayat 1 sampai 5 atau ayat 1 sampai 7 menurut pendapat ulama yang lain. Jadi tergantung konteks. Tapi kalau secara keseluruhan, tentu yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Karena Nabi Muhammad jadi nabi dulu, baru kemudian jadi rasul. Nah, Jabir ini menjawab dengan konteks kerasulan, sedangkan Abu Salamah yang dia sampai informasinya adalah dalam konteks kenabian. Ya, sehingga dari sini juga ada pelajaran, kita ngobrol sama teman, kadang-kadang kita benar, dia benar, tergantung konteks. Kita kelahi tanpa ditahrir dulu, kita ini niza'nya di mana, kita ini berselisihnya di bagian apa dulu. Harusnya dipecahkan dulu, konteksnya apa dulu. Kemarin saya bikin video judulnya gini, ikuti sunnah meskipun nggak tahu kenapa. Di situ saya sebutkan, ada orang bertanya kepada Aisyah tentang wanita yang haid di masa Nabi. Maka Aisyah cuma menjawab, pokoknya kami di masa Nabi, kalau kami haid, disuruh qodok puasa, tapi nggak disuruh qodok sholat. Sampai sini paham? Ada yang DM, Ustadz saya bingung dengan perkataan antum, karena kau tidak sama dengan perkataannya Ustadz Fulan. Dia kasih linknya. Ustadz Fulan ini bilang harusnya qodok sholat. Kok Ustadz tadi bawakan riwayat katanya tidak qodok sholat? Saya bilang beliau benar, saya benar. Tergantung konteks. Konteks yang dimaksud oleh Aisyah adalah sepanjang haid semua sholat tidak ada yang perlu diqodok. Adapun konteksnya beliau yang antum maksud
adalah sholat yang waktu itu sebenarnya sempat sholat, tapi tidak dikerjakan, ditunda-tunda, keburu haid. Gitu maksudnya. Ini saya gambar. Ada perempuan haid Senin jam misalnya jam 17. Tadi sholat asar jam 15.45. Tapi dia 15.45 ini misalnya tidur. Begitu tidur suaminya pulang minta bikin teh ya, tidur. Terus bikin teh. Habis itu mandi, habis itu nonton telenovela ya. Baru dia ingat, oh iya, belum sholat asar aku ini. Keasikan, gara-gara tadi ya, keasikan, begitu mau sholat jam 17 keluar haid. Maka perempuan ini harus qodok sholat asarnya. Kenapa? Dia itu harusnya sempat sholat, tapi tidak sholat. Maka ini wajib diqodok. Adapun yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan akhirnya dia suci misalnya hari Ahad, nah ini yang saya maksud tidak diqodok. Jadi saya benar, beliau benar, tergantung konteks. Aisyah bilang tidak diqodok itu dalam konteks sholat-sholat sepanjang haid. Sedangkan Ustadz itu berpendapat harus diqodok, sebagai mengikuti pendapat kebanyakan para ulama, yaitu sholat yang harusnya sempat dia kerjakan tapi tidak terkerjakan sampai tiba datang haid. Jadi kita kalau ngobrol sama teman ditahrir dulu, namanya tahrir mahallin niza'. Dipaparkan dulu letak bedanya di mana. Sama yang lagi ramai masalah kajian di hotel berbayar. Orang ribut di media sosial. Harusnya itu ditahrir dulu. Tidak langsung tolak mentah-mentah baik yang pro maupun kontra. Ditahrir dulu. Di hotel itu ngapain? Kajiannya bentuknya apa? Anu Ustadz, kajiannya berbayar di hotel biar pakai ballroom. Kajiannya apa? Belajar makhrajul huruf. Ya Allah, makhrajul huruf banyaknya masjid. Ngapain kalian bikin di hotel? Kayak kurang kerjaan aja. Cari apa dari situ? Nah, itu yang dimarahin sama Ustadz kibar. Bikin kajian di hotel berbayar. Banyaknya masjid. Saya juga jengkel kalau dengar yang kayak gitu-gitu. Di Balikpapan soalnya sudah pernah sekali. Saya semprot orangnya. Ya. Cuman mau belajar huruf aja sampai harus di hotel. Apa yang kalian cari? Duit 250.000 per orang. Belajar huruf itu nggak ada 2 jam selesai. Nyewa ballroom itu berapa jam? Sekian juta untuk 3 jam. 3 jam itu dapat apa pesertanya? Tapi kalau misalnya ternyata di hotel itu workshop muamalah, nanti ada pembentukan ininya, ada presentasi ininya. Itu beda lagi. Ya, ada hal-hal yang mungkin secara off kita maklumi. Untuk dia berbayar mungkin karena itu adalah workshop muamalah, training guru, training ini dan itu. Jadi tidak mutlak, tidak boleh, tidak juga mutlak boleh. Butuh tahrir. Letak titik masalahnya di mana itu dipaparkan terlebih dahulu. Sama seperti kasus turunnya wahyu ini. Yang mana duluan tergantung konteks apa dulu. Lanjut. Fahadhil awwaliyatu, kata penulis, allati dzakara Jabirun radhiyallahu anhu bi'tibari awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi. Maka ungkapan pertama turun yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu tersebut adalah ungkapan pertama jika ditinjau dari ayat yang turun pertama kali setelah jeda wahyu. Setelah jeda wahyu yang pertama. Au awwali ma nazala fi sya'ni risalati. Atau dengan kata lain maksudnya adalah ayat yang pertama turun dilihat dari ayat yang pertama saat sudah ada kerasulan. Makanya Jabir tadi sebutkan surat apa?
Al-Muddathir. Karena maksudnya Jabir adalah ayat yang pertama setelah kerasulan atau dalam konteks kerasulan. Lianna ma nazala min surat Iqra. Dikarenakan ayat-ayat surat Iqra, surat Al-Alaq, thabatat bihin nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan dengan turunnya Al-Alaq tadi nubuwah atau kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nazala min suratil Muddathir. Sedangkan ayat-ayat yang turun dari surat Al-Muddathir, yang turun pertama kali, thabatat bihi risalatu, menetapkan risalah atau kerasulannya Nabi SAW. Fi qawlihi qum fa'anzir, yaitu berdasarkan firman Allah, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Apa tadi yang saya bilang? Berilah peringatan maksudnya adalah berdakwah. Dan Nabi yang disuruh berdakwah itu adalah Rasul. Walihada, oleh karena itu, qala ahlul ilmi, para ulama pun akhirnya berpendapat, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nubbi'a biqra, beliau itu diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra, surat Al-Alaq, wa ursila bil Muddathir, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Sampai sini paham? Alhamdulillah kalau paham. Adapun kalau diteruskan lagi tidak cukup waktu. Sedangkan ini panjang. Jadi perhatikan teman-teman. Di depan saya gambar. Dalam As-Sahihain. Sahihaini. Apa tadi As-Sahihain? Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan teman-teman, kalau nulis-tulis Arab harus diperhatikan juga. Al-Bukhari itu pakai alif lam. Sedangkan Muslim enggak pakai. Jangan nanti ditulis Bukhari begini Bukhari. Sedangkan Muslim pakai alif lam. Dalam As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Aisyah bercerita bahwa Nabi ketika itu berada di Ghor Hira, di gua Hira, di sebuah gunung di kota Mekah, yang gua itu kurang lebih 18 meter dari puncaknya. Di sini guanya. Ini kalau lurus menatap di mulutnya gua itu ketemu apa? Ka'bah. Datang malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Yang dia datang dalam berapa sayap? 600 sayap. Apa yang dia bawa? Wahyu Al-Quran. Tertulis di mana? Di langit. Apa tulisannya? Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus? Apa? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu Nabi SAW lari pulang ketakutan, kembali ke rumahnya dan ketemu dengan istrinya. Siapa istrinya ketika itu? Khadijah. Waktu itu sudah nikah. Apa kata Nabi? Dathiruni wasabu alayya ma'an baridan. Selimuti saya, guyur saya dengan air dingin. Kemudian oleh Khadijah ditenangkan, diberikan kalimat-kalimat motivasi. Engkau ini adalah orang yang menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang menolong yang lemah, engkau adalah, mana mungkin Allah berlaku zalim kepadamu, mana mungkin Allah menghukummu. Setelah mulai tenang, Khadijah kemudian temani Muhammad pergi ke Waraqah. Pergi ke Waraqah, lalu Waraqah bilang, Waraqah ini siapa? Ini kerabatnya Khadijah yang terbiasa membaca Injil. Waraqah bilang, itu adalah makhluk yang sama yang Allah utus kepada
Musa waktu itu bilang gitu. Dari sini berarti Jibril itu datang kepada semua Nabi dan Rasul, membawa wahyu. Nah, setelah pulang dari rumahnya Waraqah, Nabi Muhammad semakin tenang. Bukan cuma tenang, timbul apa tadi? Rasa rindu. Apa yang dia rindukan? Wahyu. Apa yang beliau suka lakukan? Nengada. Dan kadang-kadang pengen ngelinding untuk memancing datangnya wahyu baru atau malaikat Jibril datang. Dan akhirnya betul-betul datang. Dalam Sahih Bukhari Muslim diceritakan oleh Jabir. Ketika Jabir ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, ayat apa yang pertama turun? Jabir bilang, saya ceritakan kepadamu yang Nabi ceritakan sendiri. Kata beliau, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Turunlah surat yang kedua atau wahyu yang kedua, itu Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Yaitu ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Kalau ikuti pendapat yang 7 berarti wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Di sini ada faedah tambahan, teman-teman boleh tulis kalau mau. Bahwa para ulama memang berbeda pendapat tentang apa yang pertama kali turun dari Al-Quran. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur berdasarkan riwayat Aisyah bahwa yang pertama turun adalah Al-Alaq. Pendapat yang kedua mengatakan yang pertama turun adalah Al-Muddathir berdasarkan riwayat Jabir. Pendapat yang benar bahwa tergantung konteks. Kalau untuk kenabian maka Al-Alaq. Adapun setelah berselang waktu di mana wahyu terputus, maka yang pertama kali turun sebagai wahyu kerasulan adalah Al-Muddathir. Ada pendapat yang ketiga bahwa yang pertama turun adalah Al-Fatihah. Ada pendapat yang keempat bahwa yang pertama turun adalah Basmalah. Dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama, bahwa yang pertama turun secara mutlak
adalah al-alaq. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.